Swastiastu. Selamat siang para hadirin dan guru-guru yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek yang sudah kami kerjakan selama ini. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Adinda Yanti, sebagai moderator, dan rekan saya, kalian bisa mengetahui dia sebelum. Judul dari proyek kami adalah membuat makanan sehat untuk mencegah stunting. Baik, materi dan penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Integrasi mata pelajaran yang berkaitan dengan proyek kami yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, dan tinggi. Latar belakang kami melalui proyek ini karena kami ingin membuat sebuah makanan atau cemilan yang sehat untuk anak-anak sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya stunting. Manfaat terjadi sendiri adalah kami dapat mengetahui segala informasi tentang stunting dan kandungan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan. Manfaat untuk lingkungan adalah masyarakat bisa mencoba resep ini di rumah sebagai makanan atau cemilan yang sehat di rumah. Tujuan yang pertama, kami ingin memanfaatkan salah satu bahan alami di sekitar kita, yaitu daun kelor, karena mengandung banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh. Kedua, kami juga ingin membantu para orang tua dengan memberikan sebuah resep makanan agar bisa dijadikan cemilan yang sehat di rumah, sehingga bisa mengurangi kebiasaan anak-anak yang sering jajan kurang sehat di luar. Puding daun kelor adalah sebuah makanan sehat yang kami buat untuk anak-anak untuk mencegah stunting. Puding ini kami buat dengan menggunakan daun kelor sebagai bahan dasarnya karena mengandung banyak manfaat dan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan dan untuk tubuh. Puding ini bisa dikonsumsi oleh anak yang berusia 1 tahun ke atas hingga remaja. Dan untuk anak yang di bawah 1 tahun tidak dianjurkan untuk mengonsumsi puding ini karena mengandung gula serta bisa mengakibatkan diabetes dan kegemukan. Tidak hanya bisa dikonsumsi oleh anak-anak saja, puding ini juga bisa dikonsumsi oleh seluruh umur kecuali oleh anak yang alergi terhadap susu sapi. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Manfaat daun kelor yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, menambah energi, memperkuat struktur sel, yang keempat meningkatkan kesehatan mata, yang kelima menjaga kesehatan rambut, yang keenam menunjang metabolisme, yang ketujuh melawan infeksi, yang kedelapan menjaga kesehatan kulit, yang ke-9 mengatasi nyeri, dan yang terakhir meningkatkan berat badan. Kandungan nutrisi pada daun kelor yaitu mengandung protein, karbohidrat, zat besi, magnesium, kalium, vitamin C, vitamin A, dan juga folat. Selanjutnya adalah alat dan bahan pembuatan puding daun kelor. Alat-alatnya kompor, blender, saringan, panci, gelas, dan juga sendok. Bahan-bahannya 1 genggam daun kelor, susu cair 400 ml, 3 sendok makan gula, 1 sendok makan agar-agar, dan air secukupnya. Cara pembuatan puding daun kelor. Yang pertama, pisahkan daun kelor dari batangnya, kemudian rebus dengan air sampai mendidih. Kedua, setelah mendidih, daun kelor tersebut disaring dan pisahkan daun kelor dengan air rebusannya. Air rebusannya itu disimpan untuk nanti. Ketiga, daun kelor sudah direbus tadi kemudian di blender sampai halus. Yang keempat, masukkan secara bertahap susu, air rebusan daun kelor, agar-agar, dan gula. Kemudian aduk sampai rata dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan daun kelor yang sudah dihaluskan tadi sesuai dengan selera dan aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan tunggu sampai uap panasnya itu keluar. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah dan masukkan ke dalam kulkas. Tunggu hingga dingin dan mengeras. Setelah dingin, puding daun kelor pun siap untuk disajikan. Berikut
adalah dokumentasi kami pada waktu memberikan puding ini kepada anak yang berusia 5 tahun ke atas. Di sini kami juga melakukan wawancara dengan seorang narasumber, yaitu Ibu Niputu Ganitri, alamatnya dari Perlewenan Bui Badung. Tugas beliau adalah menjadi ahli gizi di Rumah Sakit Bakti Rahayu selama kurang lebih 19 tahun. Topik wawancara kami dengan narasumber ini adalah tentang kandungan pada daun teror, bahan pembuatan puding daun teror, dan ketentuan dalam pengonsumsian puding daun teror. Tempat dan waktu kegiatan di Rumah Sakit Bakti Rahayu pukul 8:30 sampai pukul 9:15. Kesimpulan wawancara. Yang pertama, anak yang alergi susu sapi tidak disarankan untuk mengkonsumsi puding ini karena terdapat susu sapi di dalamnya. Kedua, puding kami ini aman jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang jika mengikuti ketentuan dan pengonsumsiannya, misalkan 1-2 cup per hari. Ketiga, puding kami ini aman dan bisa untuk dikonsumsi oleh seluruh umur, terkecuali oleh anak yang alergi terhadap susu sapi. Berikut adalah dokumentasi kami pada saat melakukan wawancara dengan narasumber. Yang terakhir adalah kesimpulan proyek. Kami berharap dengan dibuatnya proyek kami ini semua dapat membantu banyak orang agar kelak makan kami ini bisa dijadikan makanan atau cemilan sehat di rumah. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan, kami persilakan. Kami silakan Bapak Ibu Guru yang memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan Bu Madis Panitik. Di sini apa yang disampaikan tadi sangat bagus sekali. Ibu hanya memberikan mengapresiasi saja, tidak bertanya ya, karena mungkin dari apa yang disampaikan Ibu amati manfaatnya sangat bagus sekali untuk kita. Kemudian dan bagaimana cara pengerjaannya itu membuat Ibu tertarik apa yang disampaikan oleh kelompok tadi, bagaimana caranya membuat puding dari daun kelor. Dan Ibu perhatikan dari ini pemenuhan gizi yang disampaikan pada daun kelor itu sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Di sini Ibu sangat tertarik mungkin nanti untuk mempraktekkan biar bisa berguna bagi keluarga Ibu sendiri. Sangat bagus sekali, dan kalau bisa ini saran Ibu, anak-anak bisa komersilkan, artinya dijadikan untuk kehidupan lah di masa depan untuk menambah sedikit penghasilan. Saran Ibu biar selain untuk diri sendiri juga bisa membantu warga masyarakat lingkungan, membantu kesehatan tubuhnya dan anak-anak sekitarnya jika anak ini bisa memperbanyak dalam bentuk jual dagangannya gitu ya. Itu biar apa yang kalian lakukan ini bisa kalian transfer ke masyarakat yang bisa berguna untuk kesehatan masyarakat dan keluarga kalian sendiri. Itu saran saya dari apa yang anak-anak sampaikan. Nah, Ibu sendiri tidak ada pertanyaan, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang anak lakukan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat lingkungan sekitarnya. Dan banyak orang dan banyak masyarakat yang tahu tentang manfaat dan gizi kandungan yang terdapat pada daun kelor. Hanya sekian masukan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk di masa depan. Sekian. Anak-anak pudingnya bisa dibagikan. Bapak Ibu Guru hadirin sekalian, ini adalah hasil karya dari kelompok 1, yaitu puding berbahan dasar daun kelor. Silakan menikmati. Terima kasih.
Jadi dia karena dia pemikiran dari orang muda jadi berhasil. Ibu pembacaranya ingat diberikan. Caranya belum dapat itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami mengucapkan para Santi. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru beserta undangan yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu kumpulan cerpen Tobatnya Seorang Temperamental. Baik, sebelum kami mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Nopi Antari sebagai moderator, dan teman saya bernama Kade Ayu Dwi Apriyanti sebagai penyaji. Baik, untuk mengefisienkan waktu, presentasi akan segera kami mulai. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan judul proyek yang kami buat. Jadi, judul proyek yang kami buat adalah kumpulan cerpen Tobatnya Seorang Temperamental. Mengapa kami bisa membuat kumpulan cerpen ini sebagai proyek presisi? Itu karena berdasarkan sumber-sumber yang kami baca, ternyata 79% anak di Indonesia lebih tertarik menggunakan gadget ketimbang melakukan kegiatan menulis. Kegiatan menulis pun sangat jarang dilakukan di kalangan remaja masa kini. Berdasarkan hal tersebut, kami ingin melopori remaja tersebut untuk mau dan mampu menulis walaupun tulisan sederhana. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan kami membuat proyek ini adalah yang pertama untuk mengembangkan kreativitas. Untuk mengembangkan kreativitas yang dimaksud adalah mengembangkan kreativitas kami dalam menulis, terutama menulis cerpen. Yang kedua adalah untuk meningkatkan minat membaca dan menulis anak-anak, remaja, dan juga masyarakat di lingkungan kami. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas presisi di sekolah. Selanjutnya ada integrasi mata pelajaran. Pada proses pembuatan proyek kami ini, ada 2 mata pelajaran terkait, yaitu Bahasa Indonesia dan juga Informatika. Selanjutnya ada manfaat proyek. Manfaat proyek yang kami buat ini, yang pertama ada manfaat untuk diri kami sendiri. Manfaat untuk diri kami sendiri adalah selain kami menjadi terlatih dalam menulis
juga mengetahui kosakata baru dan juga ejaan-ejaan yang benar. Yang kedua, ada manfaat untuk siswa lain. Manfaatnya untuk siswa lain adalah sebagai sumber motivasi sekaligus agar mereka mengetahui kisah-kisah yang ada di lingkungan kami. Yang ketiga, ada manfaat untuk masyarakat. Manfaatnya untuk masyarakat adalah sebagai suatu karya yang dapat dinikmati sebagai hiburan. Selanjutnya ada proses pembuatan proyek. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang proses pembuatan proyek kami ini. Pada bulan Juni lalu adalah kali pertamanya kami mendengar kata presisi, yang dimana presisi itu berarti pembelajaran siswa berbasis proyek. Pada program ini, kami diberi kesempatan untuk membuat suatu karya atau produk sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki. Pada bulan Juli, pada pertengahan bulan Juli, kami memutuskan untuk berkelompok bersama. Namun, kami belum menentukan ide proyek yang akan kami buat. Berikutnya, akhirnya kami menemukan ide proyek yang akan kami buat, yaitu novel. Tanpa berpikir panjang, akhirnya kami pun memutuskan novel ini sebagai proyek presisi. Pada saat itu, kami ingin membuat novel ini dengan tema narkoba. Namun di pertengahan jalan, kami merasa tidak sanggup untuk melanjutkan proyek kami ini. Akhirnya, kami pun mengganti proyek novel ini menjadi kumpulan cerpen. Pada pertengahan bulan Agustus, akhirnya kami menyelesaikan satu judul cerpen yang berjudul Kembarnya Seorang Temperamental. Selanjutnya, kami pun menyelesaikan judul cerpen kami yang kedua yang menceritakan tentang kisah remaja. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat ambil dari proses pembuatan proyek ini adalah dengan adanya proyek presisi ini, kami menjadi terlatih dalam menulis dan juga mengarang. Selain itu, kami juga menjadi terlatih, mental kami juga terlatih dalam berbicara dan juga melatih kemandirian kami. Ini adalah beberapa dokumentasi saat proses pembuatan proyek kami. Baik, demikianlah tadi presentasi dari kami. Apakah ada saran, kritikan maupun pertanyaan? Kami persilahkan. Kami silakan Bapak, Ibu guru ataupun hadirin sekalian untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan, Mister. Terima kasih anak-anak. Jadi penyampaian yang bagus sekali. Jadi ini adalah proyek yang menginspiratif, yang menginspirasi. Jadi mudah-mudahan kalian sebenarnya nanti menjadi seorang pengarang yang betul-betul pengarang. Ya, Mister sangat apresiasi kerja berat kalian ini. Coba pertanyaannya pertama, kalian tadi bilang dalam program penyusunan itu ada kendala di proyek kedua kalau nggak salah di tentang narkoba ya. Waktu itu kan kita sempat mau bikin novel, namun kita nggak sanggup untuk melanjutkannya. Jadi kita ganti novel tersebut menjadi kumpulan cerpen. Ya, alasan kalian tidak sanggup melanjutkannya apa dulu? Karena menurut kami jika membuat novel itu waktunya terlalu panjang dan juga kami juga tidak bisa kami tidak yakin bisa menamatkan novel tersebut. Waktunya terlalu panjang begitu karena waktu, Iya. atau karena kalian belum paham tentang narkoba? Mudah-mudahan belum ya. Ya, oke, nggak apa. Cuma curious saja, ingin tahu saja. Dan yang pertanyaan Mister yang terakhir ini, dalam pembuatan proyek ini, apakah ini murni datang dari ide kalian? Apa kalian jiplak sana, jiplak sini, lalu dikolaborasikan bersama, atau bagaimana? Itu yang ingin kita tanyakan. Silakan. Terima kasih. Ide kami ini terinspirasi dari kami sendiri. Kami ingin
memakan bakat kami dalam menulis, terutama menulis cerpen. Murni artinya pendidikan. Jadi kami itu dapat baca sepintas tentang kepada seorang temperamental itu ya. Nah, itu sangat menginspirasi. Jadi manusia memang ada yang temperamen, ada yang kalem, kan gitu, ada yang pengertian. Tapi di sini rasanya kalau boleh tahu dari seorang pedagang jajan sama pekerja di toko sepatu itu bisa membeli rumah dan mobil itu luar biasa. Ya paling tidak kontrak rumah dulu lah, ya, beli mobil itu. Ya mudah-mudahan betul begitu ya. Oke nak, nggak apa-apa ya. Jadi terima kasih, bagus sekali. Silakan lagi satu penanya atau yang memberikan tanggapan. Nih Bapak Kepala Sekolah. Yang tidak bertanya kepada anak kedua, tetapi hanya sharing pengetahuan Bapak. Kebetulan juga mengampu mapel bahasa Indonesia. Jadi menulis itu suatu hal yang perlu ada dasar-dasar. Pertama, dasar mendengarkan. Jadi orang itu harus memang terampil dia mendengarkan. Kemudian banyak membaca, baru menulis. Kalau orang sudah mampu menulis, berarti ranah komunikasi secara keseluruhan itu sudah dipahami. Demikian juga kalau orang menulis, apalagi sastra yang berkaitan dengan seni, pasti diawali dengan berimajinasi. Kalau bahasa kasarnya menghayal, membayangkan sebuah kehidupan. Dengan membayangkan sebuah kehidupan yang baik dan jelek, tentu ada kehidupan yang antagonis, protagonis. Jadi ini harus kalian paham. Jadi sangat luar biasa penulis itu. Jadi dengan demikian tadi kalian menyampaikan bahwa kaitan dengan mapel itu hanya bahasa Indonesia dan informatika, padahal lebih dari itu. Karena orang menulis itu pengetahuannya luas, luar biasa. Ada karakter, tahu bagaimana sifat orang jelek, bagaimana sifat orang baik, bagaimana kehidupan yang baik, bagaimana kehidupan masa kini. Jadi penulis tulisannya laku, dia harus mengetahui zaman. Tidak ada pengarang mengarang film yang dia karang itu film zaman lama, tidak ada. Pasti apa yang tertarik sekarang, biar diminati, dibaca, ditonton, sehingga sekali lagi penulis luar biasa pengetahuannya, mencakup banyak pengetahuan. Seperti pertanyaan Mister tadi, kalau penulis nak tahu tentang hal narkoba, ya nggak bisa menulis dia. Makanya dia harus paham dulu literat, dia sebagai seorang literat. Ya, sekian, terima kasih. Jika sudah, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu Guru serta para peserta serta para tamu yang hadir di sini. Kami
kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu tentang mengolah sampah rumah tangga organik menjadi pupuk. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Susanti Dewi sebagai moderator, Nikada Ayu Listia Dewi sebagai penyaji 1, dan Nikada Ayu Mira Gayatri sebagai penyaji 2. Baik, untuk menghabiskan waktu, presentasi akan dimulai dari penyaji pertama. Baik, untuk yang pertama ada integrasi mata pelajaran yang ada di dalam proyek kami. Dalam proyek kami terdapat 3 integrasi mata pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga matematika. Untuk yang kedua ada latar belakang dan tujuan proyek kami. Latar belakang proyek kami adalah di lingkungan kami terdapat banyak sampah rumah tangga yang dibuang secara sembarangan. Oleh karena itu, kami pun berpikir untuk mengolah sampah tersebut menjadi sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat, seperti membuat pupuk dari sampah organik. Yang kedua, ada tujuan dari proyek kami. Proyek kami sendiri bertujuan untuk mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan pada tempat tinggal. Yang ketiga, menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan juga gangguan berupa bau, selokan macet, dan yang lainnya. Serta dapat memanfaatkan pupuk, serta dapat memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, ada mengolah sampah rumah tangga organik menjadi pupuk. Sampah rumah tangga yang dibuang secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Kurangnya kesadaran manusia akan pencemaran lingkungan, kurangnya kesadaran manusia akan kebersihan dapat menyebabkan mereka sering membuang sampah secara sembarangan. Untuk mengurangi pencemaran pada lingkungan, kita dapat mengolah sampah rumah tangga organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya, kecuali bahan non-organik menjadi pupuk. Untuk membuat pupuk dari sampah rumah tangga organik, kita memerlukan bahan dan juga alat seperti pot atau wadah yang berlubang di bawahnya, dedaunan kering, pupuk kandang, sampah rumah tangga organik, sekam mentah, dan juga bioaktivator. Bioaktivator berguna untuk menambah bakteri pengurai agar mempercepat penguraian. Di sini kami menggunakan bioaktivator berupa tadi. Baik, untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, selanjutnya adalah cara pembuatan pupuk. Cara pembuatan pupuk berdasarkan sumber internet yang kami dapat, yaitu yang pertama, siapkan pot atau wadah yang berlubang di bawahnya. Yang kedua, masukkan dedaunan kering secukupnya. Yang ketiga, tambahkan pupuk kandang sampai menutupi dedaunan. Yang keempat, masukkan sampah organik rumah tangga secukupnya, sebaiknya dicacah terlebih dahulu. Yang kelima, tambahkan kembali pupuk kandang sampai menutupi sampah organik. Yang keenam, tambahkan sekam mentah secukupnya. Yang ketujuh, letakkan pot di atas ember untuk menampung air lidi. Yang kedelapan, tambahkan bioaktivator secukupnya. Dan yang terakhir, tutup pot menggunakan plastik untuk mengurangi penguapan.
Diamkan pupuk selama 2-4 minggu sampai bahan-bahannya terurai. Pada hari ketiga atau keempat, aduk pupuk dan lihat perkembangannya. Selama proses pengomposan berlangsung, setidaknya kita dapat melihat perkembangannya dan mengaduk pupuk setiap 1 minggu sekali. Bila tidak memungkinkan untuk mengaduknya setiap 1 minggu sekali, kita dapat melihat perkembangannya setelah 1 bulan didiamkan. Tanda kompos jalan yaitu hangat, berwarna hitam, dan tidak berbau. Bagian yang hangat biasanya di bagian bawah, jadi harus diaduk. Dari cara pembuatan tersebut, kita mendapatkan air lindi atau pupuk organik cair. Pupuk organik cair atau air lindi adalah pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan sisa makanan maupun kotoran hewan. Cara penggunaan air lindi atau pupuk organik cair adalah dengan dicampurkan air menggunakan perbandingan 1:10. Secara singkat, kompos adalah bahan organik yang sudah terdekomposisi untuk tanaman. Terdekomposisi ini maksudnya sudah terjadi pembusukan karena ada bantuan dari mikroba pengurai pada campuran bahan baku dan bubuk kandang yang sudah menjadi satu. Cara menggunakan kompos yaitu dapat mencampurkannya pada tanah di pot dan dapat juga dengan menaburkannya di atas permukaan tanah. Ada beberapa manfaat kompos yaitu yang pertama meningkatkan kesuburan tanah, yang kedua memperbaiki struktur dan kualitas tanah, yang ketiga meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, dan yang keempat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Berikut adalah dokumentasi saat kami menanyakan narasumber dan percobaan pupuk pada tanaman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan, kami persilakan. Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada hari ini akan mempresentasikan proyek yang telah kami kerjakan selama ini yang berjudul Tas dari Sampah Plastik. Sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dipema Ibu Tiarasati, saya sebagai moderator, dan teman saya Intan Cahaya Dewi sebagai penyaji. Tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan disajikan oleh Intan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Latar belakang atau alasan mengapa kami membuat proyek ini adalah karena kami mengamati adanya pembakaran sampah plastik yang biasanya dilakukan oleh keluarga kami, misalnya ayah kami maupun kakak kami. Selain itu, pembakaran ini juga biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitar kami, misalnya tetangga-tetangga kami. Dan tanpa mereka sadari, hal yang mereka lakukan ini bisa menyebabkan pencemaran udara yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Permasalahan ini bukan hanya sampai di situ saja. Pada saat musim hujan, sampah plastik ini akan basah dan susah untuk dibakar, sehingga orang-orang akan membiarkannya begitu saja. Tanpa mereka sadari, jika mereka membiarkannya begitu saja, ini bisa menimbulkan pencemaran pada tanah. Selanjutnya, tujuan dari proyek. Tujuan dari proyek kami adalah yang pertama, kami ingin mengurangi adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik. Yang kedua, kami ingin agar keluarga kami
dan masyarakat di sekitar kami dapat terinspirasi dengan adanya proyek yang telah kami buat. Selanjutnya, manfaat dari proyek. Manfaat dari proyek kami tak hanya kami rasakan sendiri, tetapi dapat dirasakan oleh lingkungan dan orang-orang di sekitar kami juga. Adapun manfaat proyek untuk diri kami sendiri adalah yang pertama, tas yang kami buat ini dapat kami manfaatkan untuk kegiatan tertentu sehari-harinya. Yang kedua, kami dapat belajar banyak hal baru seperti menjahit dan juga menganyam. Dan yang ketiga, proyek ini dapat meningkatkan daya kreativitas pada diri kami. Selanjutnya, manfaat untuk lingkungan. Manfaat untuk lingkungan sendiri itu adalah lingkungan bisa menjadi lebih bersih dan permasalahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik itu dapat berkurang. Selanjutnya, manfaat untuk orang sekitar. Karena pada proses pembuatan kami mengumpulkan sampah dari beberapa rumah teman kami, sehingga sampah yang ada di lingkungan mereka dapat berkurang. Maka proyek ini juga dapat bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya, integrasi mata pelajaran. Integrasi mata pelajaran yang terkait dengan proyek kami adalah yang pertama IPA, yang kedua seni budaya, yang ketiga IPS, dan yang terakhir PBH. Proses pembuatan. Proses pembuatan kami mulai dari pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah ini kami lakukan dari lingkungan sekitar kami dan beberapa rumah teman-teman kami, agar nantinya mereka juga dapat merasakan dampak positif dari adanya proyek kami. Setelah melakukan proses pengumpulan bahan, tahap selanjutnya yang kami lakukan adalah pencucian bahan. Kami melakukan tahap ini untuk memastikan agar sampah plastik yang nantinya digunakan dalam pembuatan tas tetap terjaga kebersihannya dan higienis. Narasumber. Karena pada proses pembuatan proyek kami memerlukan keterampilan dalam menjahit, akhirnya kami memutuskan untuk mencari narasumber yaitu penjahit. Di mana setelah kami menemui narasumber dan belajar, kami yang awalnya tidak bisa menjahit akhirnya menjadi bisa. Setelah kami belajar menjahit, kami memutuskan untuk membuat tas dengan cara dijahit. Adapun alat dan bahan dan cara pembuatannya sudah kami paparkan pada slide presentasi. Selain belajar menjahit, di sini kami juga dapat belajar menganyam. Adapun cara pembuatan dan alat dan bahan yang kami perlukan sudah kami tampilkan pada slide presentasi. Kelebihan dan keunggulan dari menganyam ini sendiri adalah hasil produk yang kami buat dari menganyam ini cenderung lebih kuat dibandingkan hasil produk yang menjahit. Ini merupakan hasil dari tahap percobaan pertama pembuatan tas kami sampai percobaan terakhir pembuatan tas kami. Nah, setelah kami selesai mengerjakan produk, kami memutuskan untuk memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari kami seperti berbelanja. Pada saat kami berbelanja, banyak orang yang memperhatikan kami dan kami mendapatkan beberapa respon positif dari banyak orang. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek ini adalah kami dapat belajar banyak hal baru mulai dari lingkungan kami dan dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kami. Kami juga menjadi lebih peduli dan lebih peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dengan adanya proyek ini, kami berharap agar nantinya permasalahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik dapat berkurang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, kritik maupun saran, kami persilakan. Kepada
Om Swastiastu. Selamat siang kepada seluruh anggota SMP. Selamat siang kepada seluruh anggota presisi SMP Negeri 1 Obiansema tahun 2021. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ana Agung Istri Agwadeswari sebagai moderator dan rekan saya Nino Maria Agustini sebagai penyaji. Baik, presentasi akan saya serahkan kepada penyaji. Saya akan mulai presentasi. Nah, judul dari proyek kami adalah objek wisata Sangihe dan Seni. Lalu ada latar belakang. Baik, saya akan ulang. Lalu ada latar belakang. Kami membuat video edukasi ini karena kami merasa iba terhadap monyet-monyet di objek wisata Sangihe yang saat ini sedang krisis makanan karena dampak dari COVID-19 ini. Dan setelah kami membuat video edukasi ini, kami berharap masyarakat yang telah menonton video kami dapat bisa sadar agar dapat peduli terhadap monyet-monyet di objek wisata Sangihe. Lalu ada tujuan utama dari membuat video edukasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan setidaknya peduli terhadap monyet-monyet di objek wisata Sangihe dan bisa untuk menyumbangkan sedikit makanan ke objek wisata Sangihe. Lalu ada alasan mengapa kami memilih video edukasi ini. Yang pertama, karena kami gemar mengedit video dan juga ingin mendalami dunia edit video. Kenapa? Karena di masa sekolah online kami mendapatkan tugas video yang mengharuskan kami untuk mengedit videonya. Jadi kami mulai terbiasa dan mulai tertarik untuk terjun ke dunia edit video. Lalu ada yang kedua, kami merasa iba terhadap monyet-monyet di objek wisata Sangihe dan yang terkena dampak dari COVID-19. Tidak hanya manusia yang terdapat dampak dari COVID-19. Lalu yang ketiga, kami ingin menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk peduli terhadap lingkungan di masa pandemi ini. Dan kami juga akan memberikan gambaran terhadap kondisi di objek wisata Sangihe saat ini. Lalu ada integrasi mata pelajaran. Yang pertama ada informatika yang berhubungan dengan pengeditan video di proyek kami. Lalu ada bahasa Indonesia yang berhubungan dengan skrip di proyek kami. Lalu ada agama Hindu. Nah, karena di proyek kami terdapat unsur dari Trinita Karana, itu berhubungan dengan agama Hindu. Lalu ada manfaat proyek. Yang pertama, ada manfaat proyek bagi masyarakat sekitar yang saya harapkan agar masyarakat dapat mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya tentang objek wisata Sangihe saat ini, dan setidaknya mereka mampu menyumbangkan makanan ke objek wisata Sangihe. Dan juga di video yang kita buat berisikan unsur Trinita Karana yang akan meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Lalu ada manfaat proyek bagi diri sendiri yang saya rasakan dan juga rekan kami menjadi lebih terbuka dengan alam. Kami juga bisa lebih mengeksplor alam, lebih mengetahui keadaan alam, dan juga di sana ada unsur Trinita Karana yang membuat kami mempelajarinya lebih dalam. Lalu ada proses pembuatan video. Nah, yang pertama, kami observasi ke objek wisata Sangihe untuk mengetahui informasi yang benar-benar terjadi. Apakah masalah ini benar-benar terjadi ataupun tidak. Lalu setelah itu kami mengumpulkan hasil observasi dan lanjut ke pembuatan skrip. Dan kami juga telah bimbingan dengan Ibu Dai Satya, selaku pembina presisi di bidang bahasa Indonesia.
Lalu ada aplikasi. Kami banyak mencari referensi aplikasi di berbagai sosial media, contohnya YouTube maupun Google. Lalu ada wawancara. Kami kembali berkunjung ke objek wisata Sangihe untuk mewawancarai salah satu pengelola di sana sebagai bukti video yang akan kami tunjukkan di video edukasi yang telah kami buat. Lalu ada record video dan audio. Di record video dan audio, kami hanya menggunakan input, dan di pengeditan baru kami menggunakan laptop agar hasilnya lebih jernih. Lalu ada penyempurnaan. Sebelum kami ekspor video, sebelum kami mengupload videonya ke YouTube, kami telah melakukan revisi dan melakukan pembinaan dengan guru bimbingan kami agar kami mendapat pendapat beliau apakah video kami terlalu cepat atau video kami terlalu sebelumnya saya akan melanjutkan apakah video kami terlalu membosankan dan lain-lain. Dengan itu saya bisa revisi kembali. Lalu ada hasil observasi. Yang pertama ada makanan monyet. Nah, makanan monyet di pagi hari biasanya berupa ketela dan di siang hari biasanya berupa buah-buahan. Nah, pada siang hari ini makanan monyet cenderung lebih banyak daripada di pagi hari. Akan tetapi setelah dampak pandemi ini menyerang objek wisata Sangihe, itu membuat makanan monyet mulai diturunkan. Lalu ada hutan pala, khususnya luas hutan pala adalah 10 hektar dan di bagian baratnya lagi ada 1 hektar, melainkan tumbuhan di sana bervariasi. Lalu ada populasi monyet. Populasi monyet di objek wisata Sangihe kurang lebih sekitar 600 ekor. Lalu ada dampak pandemi. Nah, karena dampak pandemi ini itu membuat objek wisata Sangihe tidak mendapatkan pengunjung. Itu berarti di sana tidak ada pemasukan, yang hanya ada pengeluaran untuk makanan monyet di sana. Nah, sebab itu pengelola di sana melakukan open donasi. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar membuat kami terpacu untuk mengedukasi masyarakat lewat video edukasi yang telah kita buat. Nah, di sini juga kita banyak mengalami kendala, contohnya di bagian pengejitan video. Di situ kami mendapatkan kendala di bagian aplikasi. Dan juga kami mendapatkan kendala di bagian untuk kerja sama kelompok. Karena di sana susah untuk kami berdua menyatukan hari yang tepat. Lalu ini ada sedikit dokumentasi dari kami. Dari yang pertama observasi ke objek wisata Sangihe, lalu membuat skrip, lalu pembina skrip dengan Ibu dari Satya, lalu pembuatan video, dan yang terakhir di pengeditan video. Karena semua ini adalah anugerah serta titipan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Akankah kita rela untuk acuh kepada lingkungan sekitar? Tidak. Seharusnya kita bersyukur dengan apapun yang dianugerahkan beliau untuk kita. Mari kita lestarikan lingkungan bersama. Baiklah, setelah penayangan video tadi, apakah ada saran, kritik, atau pertanyaan? Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan paralel Santi. Om Santi, 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 Om.
Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putunia Prajawati bersama dengan dua teman saya, Dilo Komang Ayu Diaviatika sebagai presentator pertama dan Nikade Diana Suwardini sebagai presentator kedua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Pada presentator saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini bersama rekan saya akan presentasikan proyek kami yang berjudul Makanan Anjing dari Limbah Kulit Telur. Kami membuat proyek ini latar belakangi oleh rasa peduli kami terhadap anjing-anjing yang ditelantarkan oleh pemiliknya, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa kami memilih proyek ini, yaitu diantaranya kami yang sangat senang jika bermain dengan anjing. Kondisi anjing di sekitar kami yang tidak terawat ataupun dibuang oleh pemiliknya. Rasa ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal apa saja yang membuat anjing tersebut tambah lebih sehat. Rasa prihatin ketika melihat banyak anjing yang ditelantarkan. Tujuan perbuatan proyek. Kami membuat proyek ini tujuannya agar kami dapat memberikan alternatif pakan anjing yang lebih murah dan berkualitas kepada masyarakat, dan tentunya untuk membuat pakan anjing yang bernutrisi. Sasaran utama pada pembuatan proyek kami yaitu anjing-anjing yang ditelantarkan. Manfaat proyek ini untuk lingkungan sekitar. Kami berharap dengan dibuatnya proyek ini, kami dapat memberikan alternatif pakan anjing yang lebih murah kepada masyarakat, dan tentunya kami ingin membuat lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terkena imbas dari COVID-19. Adapun beberapa integrasi mata pelajaran yang kami pelajari pada proses pembuatan proyek kami, yaitu diantaranya IPA, IPS, Agama, Matematika, Penjaskes, dan PPKN. Untuk presentasi selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Dalam membuat makanan anjing, pastinya diperlukan alat dan komposisi bahan. Adapun alat yang diperlukan adalah mangkuk, sendok, spatula, wajan, gelas bakar, gelas, saringan, blender, pisau, dan penggiling daging. Adapun komposisi bahan yang diperlukan adalah 150 gram tepung kedelai, 100 gram cangkang kulit telur, 50 gram leher ayam, 25 gram daun kelor, 25 gram kulit lemon, gula, dan garam secukupnya. Berikut adalah proses dari pengolahan bahan dasar. Dan pada slide ini adalah proses dari pengolahan adonan. Berikut ini adalah dokumentasi dari proyek yang telah kami lakukan. Dalam membuat proyek ini, kami mengalami kesulitan. Kesulitan yang sering kami alami adalah menyamakan pendapat, kegagalan produksi, mencari waktu luang, dan bahkan kami kadang mengalami stres yang berlebihan. Beliau adalah Ibu Yulina Jo sebagai narasumber kami yang telah kami wawancarai mengenai alasan kenapa banyak anjing yang ditelantarkan. Kesimpulan dalam proyek ini adalah dengan dibuatnya proyek ini, kami berharap dapat membantu banyak individu.
Dalam proyek ini, kami mengalami banyak kesulitan. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan dalam kelancaran proyek kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan, kritik maupun saran? Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan para santi. Oh, santi, santi, santi. Oh. 2022 masuk